Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ke bagian SQL Developer dengan tools Gradle. Perkenalkan, nama saya Ananda Nugraha dengan NPI 146.220.207. Di sini saya ada 5 soal, yaitu soal yang pertama adalah analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Dua, buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Tiga, realisasikan konseptual skema ke dalam DBMS. Empat, lakukan analisis kebutuhan. Yang kelima, lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan poin D. Soal pertama, analisis kebutuhan constraint yang diperlukan. Di sini adalah soal saya tentang penasehat seperti seperti di perkuliahan, penasehat psikolog gitu. Jadi ini ada pertama manajemen profil mahasiswa dan penasihat industri. Kebutuhan sistem harus dapat menyimpan dan mengelola profil mahasiswa dan penasehat industri dengan informasi dasar seperti nama, ID, kontak, dan bidang karir atau keahlian. Batasan. Informasi yang disimpan harus akurat dan aman, serta harus mematuhi kebijakan privasi dan regulasi data yang berlaku. Yang kedua, sistem pemilihan penasehat industri. Kebutuhan. Sistem harus dapat menugaskan penasehat industri yang sesuai dengan bidang karir yang dipilih oleh mahasiswa. Batasan, proses pemilihan harus efisien dan adil, dan harus mempertimbangkan ketersediaan waktu penasehat industri. Yang ketiga, penjadwalan sesi pembimbingan. Kebutuhan, sistem harus memungkinkan mahasiswa dan penasihat industri untuk menjadwalkan sesi bimbingan pada tanggal, waktu, dan lokasi tertentu. Untuk batasannya, penjadwalan harus mempertimbangkan ketersediaan waktu baik mahasiswa maupun penasihat industri, serta ketersediaan ruang. Yang keempat, pelacakan dan analisis data. Kebutuhan, sistem harus dapat melacak jumlah sesi bimbingan yang dilakukan, peringkat yang diberikan oleh mahasiswa, dan informasi lain yang diminta oleh pusat penasihat karir. Batasannya, data yang dikumpulkan harus mudah diakses dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengelola program bimbingan karir. Yang poin 5, antarmuka pengguna yang intuitif. Kebutuhan sistem web harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan baik untuk mahasiswa maupun penasihat industri. Batasannya, antarmuka pengguna harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta memastikan navigasi yang intuitif. Yang poin keenam, keamanan sistem. Kebutuhan sistem harus aman dan melindungi informasi sensitif mahasiswa dan penasihat industri. Batasan perlindungan keamanan yang tepat harus diterapkan untuk mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan data. Yang ketujuh, skalabilitas. Kebutuhan sistem harus dapat mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan permintaan sesi bimbingan. Batasannya, infrastruktur dan arsitektur sistem harus dirancang untuk skalabilitas yang mudah ditingkatkan. Poin ke-8, ketersediaan. Kebutuhan sistem harus tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa dan penasihat industri ketika dibutuhkan. Batasannya diperlukan keandalan dan ketersediaan yang tinggi untuk memastikan aksesibilitas yang konsisten. Nomor 2, buatlah konseptual skema sesuai hasil analisis kebutuhan constraint dengan menggunakan data modeler. Berikut adalah constraint yang ada hubungan dengan nomor 1 tadi. Di sini ada entitas mahasiswa dengan primary key ID mahasiswa dan nama mahasiswa dan nomor telepon sebagai isi selanjutnya. Selanjutnya ada sesi bimbingan, ID sebagai primary key, ID sesi, ID mahasiswa dan ID penasihat sebagai FK, tanggal dan lokasi sebagai tambahannya. Ini adalah penasihat industri, ID penasihat sebagai primary key, nama dan nomor telepon sebagai tambahannya. Jadwal bimbingan, ID jadwal sebagai primary key, ID sesi sebagai FK, dan tanggal, waktu, lokasi sebagai tambahannya. Poin ketiga, realisasikan konseptual skema ke dalam DBMS. Dan lakukan analisis kemungkinan terjadinya anomali dengan menyertakan simulasi kondisi anomali. Selanjutnya, tambahkan trigger yang dibutuhkan untuk mencegah anomali dan lakukan pengujian beberapa kali untuk memastikan anomali telah terselesaikan. Anomali penyisipan.
Ketika sebuah sesi bimbingan dan baru disiapkan, ada kemungkinan bahwa mahasiswa atau penasihat industri yang terlibat belum ada dalam tabel mahasiswa atau penasihat industri ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola konsisten data. Anomali penghapusan. Jika seorang mahasiswa dihapus dari tabel mahasiswa, tapi masih ada sesi bimbingan yang terkait dengan ID mahasiswa tersebut dalam tabel sesi bimbingan, maka data sesi bimbingan tersebut akan kehilangan referensi yang sesuai. Hal yang sama berlaku jika seorang penasihat industri dihapus dari tabel penasehat industri ketika masih ada sesi bimbingan yang terkait dengannya dalam tabel sesi bimbingan. 3. Anomali pembaruan. Jika ada pembaruan pada bimbingan keahlian atau informasi penasehat industri dalam tabel penasehat industri, pembaruan tersebut harus dilakukan secara konsisten di semua catatan sesi bimbingan yang terkait dengannya untuk menjaga konsistensi data. Untuk mengatasi potensi anomali ini, beberapa tindakan pencegahan dapat diambil seperti satu penambahan kendali referensial dalam Forensic Constraints. Menambahkan kendali referensial pada kolom-kolom yang menghubungkan tabel mahasiswa, penasihat industri, dan sesi bimbingan untuk memastikan bahwa tidak ada data yang terlewat atau rusak. 2. Penambahan trigger untuk mencegah anomali. Trigger dapat ditambahkan untuk memeriksa integritas referensial dan memastikan bahwa setiap penyisipan, penghapusan, atau pembaruan data dilakukan dengan benar dan tidak menghasilkan anomali. 3. Pengelaksanaan pengujian rutin. Pengujian sistem secara rutin dapat membantu mengidentifikasi anomali dan masalah potensial dalam struktur database. Pengujian ini dapat mencakup pengujian integritas referensial, penguji untuk memeriksa pembaruan data, dan pengujian untuk memvalidasi tindakan penyisipan dan penghapusan. Nomor 4, lakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin C di atas dengan menggunakan Moscow dan FURBS+. Kita lakukan analisis kebutuhan dan desain constraint berdasarkan hasil dari poin di atas menggunakan pendekatan Moscow dan FURBS+, yaitu ada poin MAS. Yang pertama, sistem harus dapat menyimpan dan mengelola profil. Sistem harus memungkinkan penugasan penasihat industri yang sesuai dengan bidang karir yang dipilih oleh mahasiswa. Sistem harus memungkinkan mahasiswa dan penasihat industri untuk menjadwalkan sesi bimbingan. Yang keempat, sistem harus dapat melacak jumlah sesi bimbingan, peringkat, dan ulasan yang diberikan oleh mahasiswa. So, sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang intuitif untuk mahasiswa dan penasihat industri. Poin kedua, sistem harus diperlengkapi dengan fitur keamanan yang memadai untuk melindungi informasi sensitif. Poin ketiga, sistem harus dapat diakses dan tersedia dengan kehandalan tinggi. Poin keempat, sistem harus dapat menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan permintaan sesi bimbingan. Poin gold, sistem dapat memiliki fitur untuk merekomendasikan penasihat industri berdasarkan preferensi dan minat mahasiswa. Poin kedua, sistem dapat memiliki fitur pemberitahuan atau peningkatan untuk meningkatkan mahasiswa dan penasihat industri tentang jadwal sesi bimbingan. Poin ketiga, sistem dapat menyediakan analisis dan laporan yang mendalam tentang kinerja bimbingan karir untuk evaluasi dan perbaikan. Poin 1, sistem tidak akan menyediakan fitur media sosial atau interaksi tambahan di luar ruang lingkup bimbingan karir. Sistem tidak akan mengizinkan penasihat industri untuk mengakses informasi pribadi mahasiswa tanpa izin. Poin ketiga, sistem tidak akan menyediakan layanan pencarian pekerjaan atau perekrutan di dalamnya. Analisis desain constraint dengan pendekatan FURBS+. Fungsional. Poin pertama, sistem harus memiliki fitur manajemen profil untuk mahasiswa dan penasihat industri. Poin kedua, sistem harus memiliki fitur penugasan penasihat industri berdasarkan bidang karir mahasiswa. Poin ketiga, sistem harus memiliki fitur perjadwalan sesi bimbingan dengan kemampuan pengaturan tanggal, waktu, dan lokasi. Poin keempat, sistem harus memiliki fitur pelacakan dan analisis data untuk jumlah sesi, peringkat, dan ulasan. Poin usability. Satu, sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan oleh mahasiswa dan penasihat industri. Poin kedua, sistem harus memberikan petunjuk dan bantuan jelas bagi pengguna saat menggunakan fitur-fitur utama.
Point reliability. Satu sistem harus memiliki keandalan yang tinggi dan tersedia secara konsisten ketika diakses oleh pengguna. Dua, sistem harus memiliki backup atau pemulihan data yang andal untuk mencegah kehilangan data yang signifikan. Point performance, sistem harus mampu menangani jumlah pengguna yang besar dan memproses permintaan sesi bimbingan dengan cepat. Dua, sistem harus memiliki waktu respons yang tepat dan cepat dalam menampilkan informasi dan penjadwalan sesi bimbingan. Supportability. Satu, sistem harus mudah dikelola dan dapat dipelihara oleh administrator sistem. Yang kedua, sistem harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan dukungan teknis yang tersedia bagi pengguna jika diperlukan. Kesimpulannya, dengan menganalisis kebutuhan desain constraint menggunakan pendekatan Moskov dan FRPS Plus, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan utama yang harus diprioritaskan dalam pengembangan sistem penasihat karir universitas. Ini akan membantu dalam perancangan dan mengimplementasikan solusi yang memenuhi kebutuhan esensial pengguna sambil mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti keamanan, keandalan, dan kinerja sistem. Nomor 5, lakukan desain arsitektur berdasarkan hasil analisis kebutuhan PNT. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan desain konsep menggunakan pendekatan Moskov dan FRPS, langkah selanjutnya adalah merancang arsitektur sistem. Desain arsitektur harus mempertimbangkan kebutuhan fungsional, kegunaan, keandalan, kinerja, dan dukungan sistem yang telah diidentifikasi. Berikut adalah panduan umum untuk merancang arsitektur sistem penasihat karir universitas. Nomor 1, manajemen profil mahasiswa dan penasihat karir industri. Sistem harus memiliki modul manajemen profil yang memungkinkan penyimpan dan pengelolaan data mahasiswa dan penasehat industri. Ini dapat dicapai melalui penggunaan sistem data relasional untuk menyimpan informasi profil dan pengembangan antarmuka pengguna atau UI untuk memfasilitasi input dan memanipulasi data. Dua, sistem pemilihan penasihat industri. Diperlukan modul pemilihan penasihat industri yang mempertimbangkan bidang karir yang dipilih oleh mahasiswa. Algoritma pemilihan yang efisien dapat dikembangkan untuk mencocokkan profil mahasiswa dengan penasehat yang sesuai berdasarkan bidang keahlian mereka. Yang ketiga, penjadwalan sesi bimbingan. Sistem harus memiliki fitur penjadwalan yang memungkinkan mahasiswa dan penasehat untuk menentukan tanggal, waktu, dan lokasi sesi bimbingan. Hal ini memerlukan pengembangan modul penjadwalan yang memperhitungkan ketersediaan waktu dan lokasi yang sesuai. Poin keempat, pelacakan dan analisis data. Diperlukan modul pelacakan dan analisis data untuk membantu jumlah sesi bimbingan, peringkat, dan ulasan. Ini dapat dicapai melalui integritas dengan sistem basis data yang memungkinkan penyimpanan data yang terstruktur dan penggunaan query untuk mengambil dan menganalisis informasi yang relevan. 5, antarmuka penggunaan yang intuitif. Desain antarmuka pengguna atau UI harus mempertimbangkan prinsip-prinsip desain UX atau user experience yang intuitif dan ramah pengguna. Pengguna harus dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fitur utama sistem tanpa kesulitan. Poin ke-6, sistem keamanan. Keamanan sistem harus diperkuat melalui penggunaan teknik-teknik keamanan seperti enkripsi data. Poin ke-7, skalabilitas. Arsitektur sistem harus dirancang dengan skema skalabilitas yang memungkinkan penambahan sumber daya dan kapasitas sesuai dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan permintaan sesi bimbingan. Poin ke-8, ketersediaan. Pentingnya untuk memastikan ketersediaan tinggi sistem dengan menerapkan teknik redundansi dan pemulihan bencana. Ini termasuk penggunaan server cadangan, replika data, dan pemulihan otomatis. Dengan memperhatikan kebutuhan dan desain constraint yang telah diidentifikasi, desain arsitektur kita harus memenuhi tujuan utama sistem penasehat karir universitas dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.